Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan PSBB untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Tangerang. Dalam mata kuliah Teknik Presentasi dan dosen pengampu yang terhormat Ibu Endang Trisanti, Esos MIKO. Latar belakang yang pertama, COVID-19 merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Yang kedua itu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, merupakan istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Yang ketiga itu ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan sebuah perencanaan dalam menyampaikan pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Yang keempat, Kota Tangerang. Kota Tangerang adalah kota yang terletak di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Kota ini terletak di sebelah barat ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten, serta ketiga terbesar di kawasan Jabodetabek. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama itu, apa itu PSBB? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan strategi komunikasi? Yang ketiga, kenapa harus dilakukan PSBB di Kota Tangerang? Yang keempat, faktor apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan PSBB di Kota Tangerang? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang dibuat penulis merupakan jenis penelitian evaluasi, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan sebuah penilaian pada sebuah program atau kebijakan. Yang pertama itu untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan PSBB. Yang kedua, untuk mengetahui adakah kendala dalam melaksanakan PSBB. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa efektifnya strategi komunikasi yang digunakan. Manfaat penelitian. Peneliti memberikan dua manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai strategi komunikasi. Kemudian penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi keilmuan bagi penelitian lain. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti sebagai pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian, serta sebagai salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan dan penalaran dalam berpikir yang dimiliki. Bagi pemerintah, sebagai bahan untuk evaluasi ke depannya, jika terdapat kasus yang sama, pemerintah dapat mensosialisasikan sebuah kebijakan yang lebih baik dari sekarang. Bagi masyarakat, agar masyarakat lebih memahami perihal kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, dan masyarakat bisa menerima jika kebijakan yang diberikan pemerintah itu merupakan kebijakan yang baik. Landasan teori. Pertama itu ada hakikat komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication, dari bahasa Latin communicatus, mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Kemudian strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan sebuah perencanaan dalam menyampaikan sebuah pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi. Yang ketiga ada sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah proses belajar seumur hidup di mana seorang individu mempelajari kegiatan
kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Keempat, ada media sosialisasi. Media sosialisasi merupakan sarana seseorang dalam bersosialisasi. Sarana tersebut dapat berupa kelompok masyarakat tertentu ataupun media massa. Kemudian ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Bungin menyatakan bahwa format deskriptif kualitatif memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dengan demikian, memungkinkan studi ini dapat dilakukan secara mendalam dan kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. Di sini terdapat paradigma penelitiannya berupa konstruktif, metode penelitiannya berupa kualitatif, tradisi penelitiannya berupa studi kasus, dan kemudian teknik pengumpulan data merupakan sebuah observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan oleh peneliti. Kurang lebih sekian